wisata Visit Muncar. Nah, di sini ada jembatan terbaru di Ngidam Muncar. Di Ngidam Muncar, guys. Sekrupnya segini, guys. Nah, jembatan Parian. Inilah spot selfie di Ngidam Muncar dengan background jembatan Parian. Ini luar biasa sekali. Jembatan di Ngidam Muncar atau Visit Muncar. Lokasi ini terletak di Desa Muncar, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Halo guys, ketemu lagi dengan channel kita, pecinta alam wisata. Ya guys, sekarang kita berada di Visit Muncar, di Ngidam Muncar ini guys. Nah, ini lokasi tamannya saat ini. Nah, di sini kita akan beli tiket dulu. Nah, ini ada kantor Pok Darwisnya. Nah, ini tiket dulu. Tiketnya berapa? Tiketnya berapa, Mbak? Untuk per orangnya 2.000, kalau Ya. kendaraan motornya 2.000, mobilnya 5.000. Oke, iya. Pesen 2 ya, Mbak ya? Untuk tiketnya Rp2.000 per orang dan parkir motor 2.000. Kendaraannya pakai apa? Untuk mobil berapa? Mobil berapa parkirnya, Mbak? Mobilnya 5.000. Mobil 5.000. Nah, Iya. inilah lokasinya di Ngidam Muncar. Jadi sini langsung pemandangan sungai. Nah, di sini ada spot selfie. Nah, di ujung sana. Dan ada tambahan yang menarik di sini, guys. Jadi ada jembatan baru di sana. Nah, itu jembatan di Visit Muncar. Nah, seperti itu guys. Nanti kita akan lihat view-nya dari atas nih guys. Jadi biar kelihatan semua. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada spot-spot selfie. Jadi backgroundnya langsung di sungai. Nah, seperti ini guys. Nah, ini adalah spot selfie di Ngidam Muncar. Nah, seperti itu guys. Nah, itu jembatan baru. Nanti kita akan review ke sana guys. Nah, di sini untuk mancing juga. Nah, ini ada spot selfie guys. Nah, jembatannya di ujung sana. Oke, kita akan ke sini, ke sungainya. Nah, ini ada bapaknya mancing ini guys. Oke, kita naik. Nah, Pak, mancing Pak. Nah, di sini buat mancing guys. Nah, seperti ini jembatan di Visit Muncar. Nah, ini jembatannya ini sama dengan yang di Girpasang ini guys. Jadi satu pekerja. Nah, ini ada masnya mancing juga. Itu ada gazebo. Oke, nanti kita akan ke jembatannya. Tubing, misalkan tubing ekstrim ada, yang fun juga ada. Untuk yang ekstrim mungkin bisa dikemas dengan paketan, misalkan ada servis makan, antar jemput dan lain-lain gitu. Lumayan komplit ya. Iya. Kalau untuk tubing itu satu paketnya berapa, Mas? Untuk ekstrim, yang ekstrim itu di jalur sungai besar, di Sungai Serang ini. Iya. Nah, ini untuk yang fun tadi dimulai dengan harga 20.000 Per orang ya? per orangnya. Iya. Kemudian untuk yang ekstrim ini mulai harga 75.000 per orangnya. Sungai besar Ya. yang jalur ekstrim ini sekitar 2 km jaraknya. Untuk waktunya kurang lebih 1 jam. Kalau yang untuk anak-anak tadi? Yang atau fun untuk itu ibu-ibu gitu? itu di jalur irigasi yang sebelah ke arah Oh, timur yang sana. mengalir ke sana Iya, tadi ya? heeh. Iya. Itu
jaraknya kurang lebih sekitar 200 meteran. 200 gitu. meter Oke. per orangnya biayanya 20.000. Ya, mulai 20.000. Oke. Dan Itu sudah termasuk perlengkapannya ya? sudah dapurnya ya? untuk alat-alatnya udah Ya. semua. Sudah sama pemandunya. Plus pemandu. Oh, oke, siap. Oke. Berarti sini banyak ya Mas ya pemandunya. Ada berapa orang? Untuk pemandu di sini kurang lebih 10 sampai 15 orang. Menuju ke jembatannya. Nah, kita akan menuju ke jembatannya langsung. Akan review di jembatan ini guys. Lokasi di jembatan Ngidam Muncar. Itu jembatan gantung Parean. Kok ada tulisan ini jalur ke arah Susuan. Nah, seperti ini jembatannya. Nah, ini jembatan di Ngidam Muncar. Jembatan gantung Parean. Oke, kita akan menuju ke sana guys untuk review di jembatan Ngidam Muncar ini. Nah, inilah jembatannya, jembatan gantung Parean. Oke, kita akan coba menyeberang di jembatan Parean di Gir pasang di Ngidam Muncar guys. Oke, seperti ini. Mas Fabian di Ngidam Muncar ini sebagai apa? Kebetulan saya sendiri sebagai ketua Pok Darwis, Mbak. Oh, ketua Pok Darwis ya. Berarti yang mengelola semua ini ya Mas? Dari secara pengelolaan dari kita untuk pengelolaan di teknis di lapangan sini. Oh, wah ini Ngidam Muncar ini sekarang sudah tambah ramai ya. Apalagi ini sekarang adanya jembatan ini. Jembatan ini menghubungkan apa ini Mas? Desa apa gimana? Oh, terutama dari wisata ini di Ngidam Muncar. Di sini kan ada 2 kategori Mbak, bisa dikatakan gitu. Yang pertama adalah desa wisata, khususnya yang di dusun-dusun. Kemudian ada wisata desa. Nah, di sini itu kebetulan di wisata desanya. Kemudian ada bantuan atau dapat dari PU itu berupa jembatan ini, dan ini fungsinya untuk akses dari wisata Ngidam Muncar ini ke dusun Parean namanya gitu. Iya. Jadi sebelum ada jembatan ini, kalau desa itu mau lewat misalnya mau ke nyebrang gitu, lewatnya mana itu? Itu harus muter dulu Mbak. Muter dari dusun Parean itu lewat ke dusun Larangan, Jaten sampai Kerajaan itu baru masuk ke sini. Kalau pakai motor gitu. Kalau untuk warga sekitar tetap nyebrang jalan kaki di Sungai Serang ini. Gitu. Oh ya, ini Sungai Serang ini. Terus ini diresmikannya kapan ini Mas? Ini kemarin tanggal sekitar bulan Februari Mbak. Cuman tanggalnya tepatnya tuh iya. Ini, barengan dengan jembatan yang Girpasang ya, itu ya. setelah sana baru kesini. Ini untuk biayanya berapa Mas? Kurang lebihnya? Kisaran kurang lebih 3M kalau nggak salah. Oh, 3M ya. Nggih. Oh iya. Ini lebarnya kayaknya hampir 1,8. 1,8. Terus untuk panjangnya sendiri? 84 meter. 84 meter. Oh, untuk bentangannya. Nah, kayaknya kokoh sekali nih ya. Iya. Terus ini Mas, untuk di wisata Ngidam Muncar ini yang ditonjolkan apa aja? Yang pertama adalah itu yang khusus yang di wisata desa ya Mbak ya. Untuk wisata desa ini kita ngemasnya yaitu dengan yang pertama kita potensi alam itu kita kemas dengan adanya tubing, kemudian ada juga paket misalkan susur sungai, kemudian untuk kegiatan-kegiatan biasanya kita mengadakan event di panggung budaya terbuka ini biasanya gitu. Oh, sini. Oh, di sini. Kemudian ada untuk setiap apa itu ada panggung budayanya?
Ini sebenarnya dalam waktu dekat ini kita mau ngadain event, Mbak. Cuman karena ada pembatasan ini, kita geraknya agak susah gitu. Nggih. Berarti setiap berapa bulan sekali ada mengadakan event apa gitu? Oh ya, biasanya sih setiap bulan, misalkan gitu ya? setiap bulan itu bisa. Kemudian untuk kalau tidak ada pembatasan ini sebenarnya kadang setiap minggu itu ada ngadain senam sehat untuk umum gitu bisa. Kemudian untuk acara-acara besarnya ya terutama di 17-an, terus kemudian ada merti desa, ada event-event yang mungkin bisa digelar di dusun-dusun ini bisa. Terus apa aja Mas? Ke eventnya itu apa aja? Misal sendera tari apa-apa gitu, selain senam maksud saya. Oh iya. Yang pertama itu dalam waktu terdekat ini sebenarnya mau bikin festival, Mas. Oh, festival. Kita juluki sebenarnya yang awal itu nih Festival Nyageng Serang. Nah, di situ Festival Nyageng Serang. ya, karena kita di sungai ini dijuluki kan Sungai Serang. Sungai Serang. Nah, mungkin dari Bapak Kepala Desa itu menghendaki kalau bisa kita membuat Festival Nyageng Serang. Di situ kita tampilkan sendera tari tentang Nyageng Serang, kemudian juga kita itu sudah mulai memproduksi batik Nyageng Serang juga. Bagus sekali ya. Nah, nanti kita mungkin bisa dibikin expo atau pameran di sini, kemudian ada pertunjukannya, ada hiburannya, kemudian diikuti oleh kesenian-kesenian yang di desa-desa yang dilewati Sungai Serang ini untuk pesertanya gitu. Tadi konsep awalnya seperti itu. Sekitar desa-desa sekitar sini ya Mas ya. Gitu. Ini masuk wilayah Kabupaten Semarang ya Mas ya? Iya benar. Sini paling pinggir, Mbak. Dan Paling ujung ya? Ya paling pinggir. Kita kecamatannya masih Susukan, kabupatennya di Kabupaten Semarang. Fasilitasnya ini apa aja ini di Nyidam Muncar ini? Di sini fasilitasnya yang pertama untuk tempat ibadah musola ada, Mbak. Kemudian toilet umum juga ada, tempat parkir, kemudian juga untuk spot selfie juga ada, untuk kulineran yang atau kantin lah bisa dikatakan gitu ada. Kemudian untuk gazebo juga ada sekitar 12. Kemudian nanti ada rencana itu pembuatan panahan, spot panahan yang sebelah sana itu. Oh itu ya? Ya, spot panahan. Untuk pengelolaan tempat wisata ini gimana Mas? Oke, kalau secara pengelolaan, Mbak, yang pertama kita itu kan ditunjuk dari desa itu sebagai organisasi yang namanya Pok Darwis. Itu kelompok sadar wisata. Itu di atasnya Pok Darwis itu ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini jadi kita Pok Darwis itu bagian dari BUMDes. Nah, untuk secara pengelolaan, secara struktur organisasi kita melibatkan siapa saja yang mau bergabung dengan organisasi Pok Darwis. Untuk itu secara pengelolaan kita semua warga asli sini gitu. Nah, nanti untuk secara administrasi atau tentang reservasi untuk booking dari pengunjung yang ingin berkunjung ke sini itu melalui Pok Darwis tadi. Kemudian terus untuk harapan kedepannya Mas? Nah, untuk harapan Desa Wisata Ngidam Muncar ini yaitu semoga semakin maju, syukur-syukur juga mandiri karena status kami di sini masih rintisan, Mbak. Jadi ada tahapan-tahapan proses yang begitu panjang. Harapan dari kami adalah semoga menjadi desa wisata yang maju dan mandiri, membuat seluruh lapisan masyarakat yang di Desa Muncar ini bisa merasakan dampaknya, khususnya adanya desa wisata ini mungkin bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Di sini ada paket-paket wisata gitu Mas? Di sini udah siap Bu untuk paket wisata. Mungkin bisa saya jelaskan. Yang pertama itu ada paket yang one day atau yang cuma sehari gitu. Itu misalkan dari pengunjung mengambil paket tentang studi banding atau edukasi, misalkan edukasi untuk UMKM yang ada di Desa Muncar sini. Itu bisa kita kemas jadi suatu paket
one day, yaitu kegiatannya misalkan dari pengunjung tadi request tentang studi banding tentang pembuatan jamu herbal gitu atau jamu ada tradisional sini ya ada. Itu satu desa itu yang apa maksudnya dikelola di satu kelompok atau satu desa Oh, gitu. oke. Biasanya itu secara pengelolaan itu dari kami dari Pok Darwis. Nah, kita yang semua yang menyeting nanti kita tunjukkan. Di sini kan ada 6 dusun tadi Mbak. Itu udah dipetakan sama Bapak Kepala Desa. Contoh yang di dusun A sebagai dusun tentang kuliner, yang di dusun B sebagai dusun budaya. Nah, nanti kita tergantung request dari pengunjung itu. Misalkan mengambil tadi contoh paket studi banding tentang jamu atau jamu gendong atau jamu tradisional itu, kita nanti bawa ke dusun si A tadi yang dusun kuliner. Nanti kita melibatkan masyarakat di situ yang membuat atau yang memproduksi jamu herbal tersebut. Nanti kita kemas sebagai paket, nanti pengunjungnya langsung belajar langsung. Kemudian nanti kita tambahin kegiatan misalkan jelajah desa, kita ajak muter-muter ke sini. Kemudian ada mungkin kita tambahin outbound atau ice breaking gitu. Nah, mungkin contoh paketnya seperti itu. Kemudian juga ada lagi paket live in. Nah, paket live in ini paket yang kita buat adalah yang 2 hari 1 malam misalkan. Nah, nanti kegiatan-kegiatan itu kita kemas sedemikian rupa. Nah, nanti di sini juga ada homestay-nya. Homestay-nya Sudah ada sekarang? Sudah. Oh iya bagus. Oke. Nah, nanti dari pengunjung itu menginap di homestay tersebut, terus kegiatannya udah kita bikin, rundown acaranya udah kita buat. Nah, nanti tinggal menjalankan atau melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Di desa ini ada berapa dusun Mas? Di desa ini ada 6 dusun, Mbak. 6 dusun, berarti semua dusun itu terlibat ya? Iya, betul. Okay. Betul. Terus paketnya ada berapa itu Mas? Paket wisata atau paket harganya? Wisatanya. Paket wisatanya. Paket wisatanya itu kita buat paket live in, khususnya yang live in ya Mbak, itu ada yang 2 hari 1 malam, ada yang 3 hari 2 malam, ada juga yang one day yang cuma sehari gitu. Oke, kemudian juga mungkin ada yang yang per item itu juga bisa. Misalkan kesini memang pengunjung itu memang buat sewa tempat buat acara bisa, terus tergantung requestnya pakai misalkan saya mau ke tempat ngidam muncar, kemudian disuguhin dengan welcome dance atau tarian sambutan bisa. Untuk welcome dance-nya, welcome drink-nya, welcome drink, welcome snack, welcome dance itu bisa. Oh iya. Nanti dikasih Mas ya kontak personnya ya Mas. Oh ya? ada di situ udah tertera. Untuk flyer atau pamfletnya udah tertera di situ. Nah, di sini ada spot selfie cinta ini, guys. Nah, kita bisa naik di sini, spot selfie di sini. Nah, backgroundnya langsung jembatan atau sungai, guys. Nah, seperti ini. Terus ini mulai didirikan itu kapan Mas? Wisata ini? Ini tuh dari seumur COVID-19 Mbak. Jadi sebelum COVID itu ya? Sebelum COVID itu udah mulai pembangunan. Kurang lebih 3 tahunan? Kurang lebih 3 tahun. Ini sudah semakin, saya lihat tadi sudah semakin ramai. Dulu saya pernah ke sini sekitar 2 tahun apa 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Tapi belum seramai sekarang. Terus ini biasanya ramai itu pas hari-hari apa Mas? Untuk yang setiap harinya itu yang di weekend, biasanya Sabtu Minggu namanya Kak. Terus kemudian kalau ada event-event gitu. Kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya sampai berapa pengunjung per harinya? Per harinya kurang lebih ya, kalau Sabtu Minggu ya Mbak ya, Sabtu Minggu itu 100 motor bisa kayaknya. Berarti kurang lebih 200-300 pengunjung lah ya. Oh ya sudah lumayan ya. Lumayan. Terus yang ini Mas, ini
rencana mau buat apa ini? Yang Ini seperti lingkaran. untuk panggung budaya terbuka. Jadi untuk pementasan Masih, event. anu ya, masih tahap pembangunan ini ya. J, pembangunan Ini dibuat seperti apa? tribun. Tribun. Oke. Nah, ini adalah seling dari jembatannya. Nah, ini selingnya gede banget guys. Nah, seperti ini, sekropnya segini guys. Nah, ini selingnya sangat besar untuk menarik jembatan yang di sana. Silo guys di sini. Nah, seperti ini. Oke guys, begitulah review kami di Ngidam Muncar dan Jembatan Parean. Sampai jumpa di video kami selanjutnya guys. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe guys. Subscribe-mu semangatku. Oke.